Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat biologi, perkenalkan kakak di sini akan menjelaskan tentang bioteknologi, yaitu teknologi DNA rekombinan untuk pembuatan hormon insulin. Kalian sudah tahu belum bagaimana proses pembuatan hormon insulin? Mari kita simak penjelasan dalam video ini ya. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bio merupakan segala proses yang berkaitan dengan organisme hidup secara biologis. Sementara teknologi adalah proses untuk menghasilkan produk yang berdaya guna. Jadi, bioteknologi merupakan pemanfaatan proses biomolekular dan seluler dari organisme hidup untuk menghasilkan berbagai produk yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, bioteknologi berperan dalam meningkatkan hasil produk dari organisme hidup, baik dengan prinsip teknologi bioproses melalui cara modifikasi genetik suatu organisme. Secara ruang lingkup, bioteknologi bersifat sangat luas, mencakup bioteknologi merah, bioteknologi hijau, bioteknologi putih, dan bioteknologi biru. Nah, bioteknologi tersebut apa saja sih? Jadi, bioteknologi merah merupakan aplikasi bioteknologi di bidang medis. Sementara bioteknologi hijau merupakan aplikasi bioteknologi di bidang pertanian, pangan, atau peternakan. Ketiga itu ada bioteknologi putih yang melibatkan mikroorganisme atau enzim untuk menghasilkan produk baru baik pangan atau non-pangan. Terakhir ada bioteknologi biru, yaitu bioteknologi di bidang perairan dan kelautan. Selanjutnya, bioteknologi memiliki berbagai macam loh. Apa saja ya? Yuk kita simak. Bioteknologi sebagai interdisipliner yang melibatkan ilmu biologi, kimia, teknologi, biokimia, mikrobiologi, dan imunologi serta biologi molekuler dan genetika. Secara tekniknya terbagi menjadi dua, diantaranya bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional seperti yang kita ketahui adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Nah, kalau bioteknologi modern kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Nah, sobat biologi, berikut adalah produk-produk dari bioteknologi konvensional seperti tempe dan yogurt. Untuk bioteknologi modern ada vaksin dan hormon. Bioteknologi modern sangat berkembang dalam dunia kedokteran, seperti bioteknologi kesehatan ini yang berkembang dengan ditemukannya insulin sebagai pengobatan bagi penderita diabetes dan antibiotik berupa penisilin. Penemuan ini merupakan awal bioteknologi modern dimulai. Selain itu, rekayasa genetika berkembang seiring dengan ditemukannya enzim restriksi. Pada bidang kesehatan, vaksin merupakan produk bioteknologi yang memanfaatkan teknologi rekombinasi DNA loh sobat biologi. Selanjutnya masuk ke proses DNA rekombinan. Sebelum itu, apa sih DNA rekombinan? Teknologi DNA rekombinan merupakan teknik penggabungan DNA dari spesies yang berbeda sehingga akan diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Nah, DNA rekombinan memiliki komponen, diantaranya yaitu 1. Gen target, di mana gen target ini adalah gen penghasil insulin. Yang kedua adalah enzim. Enzim yang diperlukan untuk pembuatan insulin biasanya enzim restriksi dan enzim ligase. Yang ketiga adalah vektor pembawa gen, biasanya berupa plasmid bakteri. Yang keempat, sel wadah dengan menggunakan sel dari bakteri. Jadi, proses pembuatan insulin dengan menggunakan DNA rekombinan memerlukan beberapa tahap, yaitu 1. Isolasi gen target, 2. Isolasi plasmid, 3. Ligase gen target dan plasmid, 4. Transformasi DNA atau plasmid rekombinan, 5. Screening koloni biru putih, 6. Pembiakan bakteri, 7.
panen insulin, dan 8. Purifikasi. Kemudian kita akan menjelaskan tahapannya satu persatu, dimulai dari isolasi gen target. Perlu digarisbawahi ya sobat biologi bahwa isolasi gen target pada reproduksi hormon insulin sintesis itu tidak langsung menggunakan sel DNA manusia. Kenapa ya kira-kira? Karena gen DNA manusia sudah kita ketahui bahwa DNA utuh itu masih mengandung intron dan juga ekson, di mana intron merupakan sekuens yang tidak bisa mengekspresikan sifat, jadi sekuens ini tidak diperlukan. Sedangkan ekson adalah sekuens yang diperlukan karena bisa mengekspresikan sifat. Nah, lalu bagaimana? Apa sih yang diisolasinya itu? Jadi yang diisolasi adalah mRNA-nya, karena sudah kita ketahui pada saat transkripsi yaitu DNA diubah menjadi mRNA dan terjadi RNA splicing. Splicing di sini berawal dari DNA yang diubah menjadi pre-mRNA yang dimana masih mengandung intron dan ekson. Nah, yang ini adalah intron dan yang ini adalah ekson. Melalui RNA splicing, pre-mRNA dipotong bagian intronnya karena intron tidak mengekspresikan sifat. Setelah dipotong, maka akan dihasilkan mRNA yang matang, dan barulah mRNA akan diisolasi. Setelah diisolasi, ternyata sifat mRNA itu rapuh. Akhirnya, mRNA di sini hanya digunakan sebagai template atau cetakan. Cetakan untuk apa sih? Yaitu cetakan untuk sintesis cDNA. Nah, jadi pembuatan dari cDNA ini menggunakan enzim transkriptase balik, yaitu melalui proses transkripsi balik. Nah, cDNA inilah yang akan dipakai untuk nanti kita ligase bersama dengan plasmid. Tetapi terlebih dahulu cDNA akan diperbanyak menggunakan PCR sehingga akan dihasilkan cDNA untai ganda yang nantinya akan diligase atau disisipkan ke dalam plasmid, yaitu vektor pembawa gen yang diharapkan. Paham ya sobat biologi? Lalu tahap selanjutnya adalah isolasi plasmid. Pada isolasi plasmid, kita akan mengambil plasmid dari bakteri. Kemudian setelah diisolasi plasmidnya, plasmid akan dipotong menggunakan enzim restriksi endonuklease, sehingga akan dihasilkan plasmid seperti ini. Setelah isolasi plasmid, langkah berikutnya adalah ligase. Ligase atau penggabungan di sini yaitu antara DNA target dengan plasmid yang telah terpotong menggunakan enzim restriksi tadi. Nah, DNA target itu adalah cDNA yang diharapkan dapat mengekspresikan untuk menghasilkan hormon insulin. cDNA dan plasmid yang akan terpotong tadi diligase menggunakan enzim ligase. Kemudian setelah diligasis dihasilkanlah plasmid rekombinan. Plasmid rekombinan ini dilakukan transformasi ke dalam sel wadah, yaitu sel bakteri. Caranya dapat menggunakan CaCl2, listrik, ataupun gen-GAN. Selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu perkembangbiakan bakteri. Nah, kemudian bakteri-bakteri ini akan dikembangbiakan di medium yang telah kita siapkan. Nah, sobat biologi, jadi bagaimana sih untuk mengetahui suatu rekombinasi yang berhasil pada bakteri rekombinan? Caranya, mari kita lanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap ke-6, screening koloning biru putih. Yang dimaksud dengan screening biru putih merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan bakteri, yaitu antara bakteri yang mengandung plasmid rekombinan gen target dengan bakteri lain yang tidak mengandung plasmid rekombinan gen target. Nah, pada saat screening biru putih, proses ini akan menggunakan media yang mengandung X-gel atau sejenis dengan glukosa, juga antibiotik. Nanti akan ada 3 kemungkinan yang dihasilkan. Kemungkinan yang pertama adalah sel bakteri yang tidak bertransformasi alias tidak mengandung plasmid rekombinan. Karena dia tidak bertransformasi, akhirnya dia akan mati yang disebabkan karena bakteri tersebut tidak terdapat gen resisten antibiotik.
Lalu kemungkinan yang kedua adalah bakteri yang tetap hidup yang mengandung plasmid tetapi tidak memiliki gen target di dalamnya atau bukan bakteri rekombinan. Artinya rekombinasi DNA-nya itu tidak berhasil. Nah, bakteri tersebut ditandai dengan warna biru. Kenapa ya bisa warna biru? Karena pada plasmid ada yang mengandung lak Z. Nah, lak Z ini adalah bagian yang nantinya akan disisipkan oleh gen target. Tetapi karena gen targetnya tidak berhasil dalam proses penyisipan, akhirnya lak Z akan menghasilkan atau mengaktifkan suatu enzim bernama beta-galaktosidase. Nah, enzim ini akan memecah X-gel menjadi galaktosa dan bromokloroindol. Bromokloroindol ini wujudnya itu berwarna biru. Akibatnya koloni yang tidak mengandung gen target akan berwarna biru. Berarti kemungkinan bakteri tersebut bukan bakteri yang kita cari ya sobat biologi. Kemungkinan yang ketiga adalah sel yang mengandung gen target. Artinya plasmid rekombinan atau rekombinasi DNA-nya itu berhasil yang ditandai dengan koloni bakteri berwarna putih. Kira-kira kenapa ya warnanya bisa berwarna putih? Nah, jadi yang warna hitam di sini adalah gen targetnya. Gen target ini berhasil disisipkan menggunakan enzim ligase. Artinya dengan adanya gen target ini membuat lak Z yang berwarna putih menjadi terganggu sehingga membuat beta-galaktosidase menjadi tidak aktif. Karena tidak aktif berarti enzim tersebut tidak akan memecah X-gel pada medianya sehingga akan memunculkan warna putih. Inilah koloni yang kita cari, di mana koloni bakteri ini yang memiliki gen target yaitu gen penghasil insulin. Setelah koloni ditemukan, nantinya akan diperbanyak dan setelah diperbanyak, selanjutnya hormon insulin yang dihasilkan akan dipanen dan akan dipurifikasi atau dimurnikan sebelum nantinya akan dikemas. Nah, setelah dikemas biasanya akan diperbanyak terlebih dahulu dan nantinya akan disuntikan ke orang yang mengalami diabetes mellitus untuk menurunkan kadar gula di dalam darahnya. Nah, sobat biologi, setelah kita mengetahui mekanisme pembuatan insulin DNA rekombinan, ada nih kelebihan dan kekurangan dari pembuatan insulin ini. Pertama-tama, kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama yaitu dapat diproduksi dalam skala besar. Nah, dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri yang dimodifikasi secara genetik, insulin dapat diproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, yang kedua itu memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Jadi, insulin yang diproduksi dengan teknik ini memiliki kemurnian yang sangat tinggi dan identik dengan insulin manusia alami. Yang ketiga, ada biaya produksi yang lebih terjangkau. Proses produksi insulin dengan teknik DNA rekombinan lebih murah dibanding dengan mengekstraksi dari sumber alami seperti pankreas hewan. Nah, kelebihan yang keempat yaitu identik dengan insulin manusia dan kualitas yang konsisten. Insulin yang diproduksi identik dengan insulin manusia alami dan produk insulin yang dihasilkan melalui teknik ini bebas dari kontaminan dan memiliki kualitas yang konsisten. Nah, sobat biologi, setelah kita mengetahui beberapa kelebihan dari metode pembuatan insulin ini, ada nih kekurangan dari metode ini. Yang pertama yaitu biaya awal yang sangat tinggi. Pengembangan fasilitas dan alat dan bahan yang diperlukan pada produksi memerlukan investasi besar pada bagian tahap awal. Yang kedua, ada kompleksitas proses, di mana membutuhkan tenaga ahli dan peralatan canggih sehingga meningkatkan biaya operasional. Yang ketiga, ada terjadinya mutasi genetik, di mana ada risiko mutasi atau perubahan genetik pada organisme inang selama proses produksi. Yang keempat, ada kegagalan modifikasi pasca translasi. Ini di mana beberapa sistem ekspresi mungkin tidak dapat melakukan modifikasi pasca translasi yang diperlukan untuk fungsi insulin secara optimal. Kekurangan yang kelima yaitu adalah masalah etis, di mana dikhawatirkan bahwa organisme hasil rekayasa genetika ini mungkin memiliki dampak yang tidak terduga pada kesehatan manusia atau lingkungan. Beberapa orang khawatir tentang potensi transfer gen pada organisme lain di alam. Nah, sobat biologi, apa sih manfaat dari produksi insulin rekombinan ini? Ada beberapa penyakit di mana insulin DNA rekombinan digunakan untuk mengobati penyakit tersebut. Di antaranya yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2, di mana penyakit autoimun
Pankreas tidak dapat memproduksi insulin sehingga pasien yang menderita tersebut membutuhkan insulin eksogen seumur hidup. Dari insulin rekombinan adalah pengobatan utamanya. Kemudian ada diabetes gestasional, di mana diabetes ini muncul selama masa kehamilan sehingga insulin rekombinan digunakan saat olahraga tidak cukup untuk mengontrol gula darah dari ibu hamil tersebut. Kemudian ada terapi intensif insulin, di mana digunakan untuk perawatan kritis di rumah sakit untuk membantu mengontrol gula darah pada pasien pada saat mengalami penyakit yang kritis. Kemudian ada sindrom hipersomolar, di mana penyakit ini memiliki komplikasi serius diabetes tipe 2 sehingga insulin rekombinan digunakan dalam penanganannya.